Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima dari Nur Hakim dari kelas MJ505. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja UAS saya, yaitu manajemen risiko, yaitu tentang analisa 5 artikel jurnal bereputasi. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa artikel ini dalam bentuk bahasa Inggris yang saya translate pada saat pencarian menjadi bahasa Indonesia. Artikel yang pertama itu Developing Sustainable Disaster Management Framework for Green Building, bangunan hijau, dari Journal of Clearance Production. Latar belakang masalah itu sektor konstruksi menyumbang 35-39 emisi karbon global. Bangunan hijau adalah solusi, namun memiliki resiko kompleks, diantaranya biaya tinggi, teknologi baru, dan regulasi yang belum terintegrasi. Tujuan penelitian yaitu mengembangkan kerangka manajemen risiko berbasis berkelanjutan untuk mengidentifikasi risiko utama, menganalisis intrapondensi, dan menyusun strategi mitigasi proaktif. Metode dan hasil utama yaitu metode penelitian yaitu tinjauan literatur, analisis biometrik, analisis konten kualitatif. Hasil penelitian yaitu identifikasi 84 jenis risiko dalam 12 kategori utama, yaitu penemuan kategori risiko baru. Berikutnya, identifikasi dan rekomendasi, identifikasi teoritis dan praktis. Memperkaya literatur manajemen risiko berkelanjutan dan memberikan panduan bagi manajer proyek untuk mitigasi proaktif guna meningkatkan ketahanan proyek hijau. Rekomendasi teknologi yaitu menggunakan alat canggih seperti FMEA, Fuji Evaluation, simulasi Monte Carlo, serta pemanfaatan IOTA dan IA untuk pemanfaatan risiko secara real time. Artikel yang kedua yaitu Key Risk and Mitigation Strategy in a Trade Present Risk Management for Private Hospital. Untuk rumah sakit, Journal of Health Care Prevention and Financing. Latar belakang masalah yaitu rumah sakit swasta menghadapi risiko multidimensi yang semakin kompleks. Namun penerapan ERM saat ini masih terbatas dan cenderung hanya berfokus pada aspek klinis. Tujuan penelitian yaitu mengidentifikasi, memprioritaskan, dan menganalisis akar penyebab risiko guna merancang strategi mitigasi yang komprehensif untuk 5 risiko utama di rumah sakit swasta. Metode dan risiko yang teratas yaitu metode penelitian yaitu mix, survei, wawancara, dan analisis biometrik serta inventaris risiko. Hasilnya yaitu keselamatan pasien, kejadian sentinel, kekurangan staf medis, ancaman cyber, dan exposure literalitas. Implementasi dan kebijakan ERM. Implementasi praktis yaitu memberikan kerangka ERM praktis, meningkatkan tata kelola klinis, membangun budaya keselamatan pasien, menjadi model manajemen risiko bagi rumah sakit di Asia Tenggara. Rekomendasi kebijakan, yaitu kebijakan tenaga kerja, keamanan cyber, mitigasi, litigasi. Artikel yang ketiga, examine the impact of risk management practice on sustainable project profile in the construction industry, dari jurnal Frontier in Bull Enforcement. Latar belakang masalah itu proyek konstruksi di negara berkembang sering gagal mencapai target. Tujuan penelitian menguji pengaruh praktik manajemen risiko terhadap kinerja proyek berkelanjutan serta menganalisis peran mediasi dari keterlibatan pemangku kepentingan dalam hubungan tersebut. Metode dan hasil utama yaitu kuantitatif dengan sampel dan analis. Hasil penelitian positif signifikan dan kinerja sosial. Implikasi manajemen proyek yang pertama, implikasi strategis yaitu meningkatkan kinerja sosial melalui keterlibatan aktif, memastikan target keberlanjutan tercapai di negara berkembang, memperkuat hubungan antar mitigasi risiko dan hasil proyek. Rekomendasi kolaborasi stakeholder yaitu prioritaskan keterlibatan aktif pemangku kepentingan sebagai bagian integral dari mitigasi risiko. Komunikasi terpadu, bangun saluran komunikasi yang transparan untuk mengelola ekspansi dan risiko sosial dan fokus keberlanjutan. Artikel yang keempat yaitu Perspective of Integrated Risk Management and Sustainable for Financial Performer, dari jurnal Sustainability.
Latar belakang yaitu meskipun isu keberlanjutan ESG semakin populer, integritas antara manajemen risiko dan praktik berkelanjutan masih belum konsisten. Tujuan memetakan hubungan antara manajemen risiko, praktik berkelanjutan, dan kinerja finansial. Metode dan hasil utama. Metode Systematic Lateral SLR, hasil penelitian dengan hubungan positif peningkatan kinerja finansial. Simplifikasi strategis perusahaan, implikasi bisnis, perusahaan yang berisiko ESG memiliki keunggulan kompetitif dan ketahanan finansial yang lebih baik. Rekomendasi strategis. Artikel yang kelima, latar belakang masalah, use management in SMS literal review and future direction. Latar belakangnya usaha kecil dan menengah. Tujuan penelitian memetakan perkembangan literal manajemen risiko di sektor UKM dan identifikasi masalah. Metode dan hasil utama yaitu metode penelitian, sistematik data review, analisis biometrik, identifikasi celah. Hasil penelitian, resiko finansial, pendekatan historik. Implementasi dan pengembangan alat yaitu implementasi bagi UMKM. Diperlakukan pendekatan manajemen risiko yang lebih sederhana namun efektif. Rekomendasi pengembang, alat spesifik pendekatan historik, dan edukasi pelatihan. Terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.